Selamat malam saudara yang kasih Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Syafaat Malam GKI Gading Indah. Nah, ada satu lagu saudara yang populer waktu saya masih menjadi murid sekolah minggu. Saya tidak tahu apakah saat ini masih populer atau tidak, tapi saya membayangkan kemungkinan besar saudara mengenal lagu ini. Ya, lagunya kira-kira begini, mohon maaf kalau agak fals ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Masih ingat ya lagu itu? Nah, pernah kita menduga atau mencari tahu sebetulnya lagu ini terinspirasi dari bagian Alkitab yang mana ya? Nah, saya menduga lagu ini terinspirasi dari satu bagian Alkitab, yaitu dari Injil Matius. Matius 7 ayat 13 yang berbunyi demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu itu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ya, agaknya lagu itu terinspirasi dari ayat tadi ya. Tapi memang paling nggak buat saya agak kurang pas ya dalam versi bahasa Indonesia, maka saya coba cari dalam versi bahasa Inggris dan saya temukan misalnya dari New Revised Standard Version NRSV, kayaknya agaknya ini yang lebih tepat ya. Kira bunyinya seperti ini saudara. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy that leads to destruction, and there are many who take it. For the gate is narrow and the road is hard that leads to life, and there are few who find it. Nah, yang di versi NRSV ini agak lebih cocok dengan lagu tadi. Yang mengatakan bahwa memang ada dua jalan ya, kalau dalam bahasa Indonesia dipakai kata pintu tadi ya. Dua jalan, yang lebar itu yang menuju pada kehancuran. Dan banyak orang yang memilih jalan itu, sedangkan jalan yang narrow, yang sempit, yang menuju pada kehidupan, hanya sedikit orang yang mengambilnya. Ada beberapa cara kita memahami ayat ini. Injil Matius mungkin memang mau menunjuk pada Yesus sebagai jalan yang menuju pada kehidupan itu, yang lebih sukar ya, yang tidak kelihatan selebar jalan yang menuju ke kehancuran, tapi yang hanya sedikit orang mau mengambilnya atau melaluinya. Tapi ayat ini juga sebetulnya mau mengatakan bahwa dalam hidup ini sebagian besar orang cenderung lebih suka mengambil jalan yang lebar, jalan yang nyaman, jalan yang kelihatannya enak, yang banyak dipilih oleh orang lain, yang mendatangkan kegembiraan ya, tapi sebetulnya menuju pada kehancuran. Sedangkan ada jalan yang lebih sempit, yang jarang dipilih orang, yang hanya sedikit orang mengambilnya, yang menuju pada kehidupan. Artinya ada orang-orang yang memang berani untuk memilih jalan yang tidak banyak dipilih orang lain. Mungkin jalan yang tidak populer, jalan yang tidak terlampau disenangi oleh orang ya. Jalan ini bukan notabene harafiah jalan ya, tapi bisa berarti cara hidup, pilihan hidup, misi ya, apa yang dikerjakan yang mungkin tidak sepopuler apa yang dipilih oleh banyak orang. Hal-hal yang memang lebih banyak mendatangkan kesukaran, tantangan, pergumulan, tetapi yang dipilih oleh mereka yang memilihnya karena mereka tahu inilah jalan yang akan mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Kalau kita membaca sejarah, kita akan temukan banyak orang yang memilih jalan yang sempit ini. Ketika banyak orang misalnya berkompromi dengan rasisme ya di Amerika Utara, di Afrika Selatan, di banyak tempat di bumi ini ada sejumlah kecil orang yang berani menentang rasisme, menyuarakan kesetaraan di antara ras, dan tak jarang mereka harus mengalami kesulitan, bahkan dianiaya, persekusi, dan lain sebagainya.
Tentu sejarahlah yang kemudian menjawab apa yang mereka lakukan, itulah yang benar. Tetapi untuk bisa tiba pada kebenaran itu tentu perlu waktu dan kadang-kadang pengorbanan yang tidak terkira. Nah, kita bisa memahami Matius 7 ayat 13-14 ini juga sebagai ajakan bagi kita untuk tidak takut ya, untuk memilih menempuh jalan yang sempit, jalan yang tidak dipilih oleh banyak orang, jalan yang menuju pada kehidupan yang lebih baik untuk lebih banyak orang, untuk seluruh manusia. Jalan yang mau menyatakan damai sejahtera Allah. Tapi juga mungkin jalan yang jarang dipilih orang. Bahkan oleh orang-orang yang menyatakan diri sebagai murid-murid Kristus. Jarang yang tidak populer. Jarang yang tidak membawa kepada kepopuleran juga. Yang sepi. Jalan yang sunyi, senyap, dan hanya sedikit orang yang berani dan mau menjalaninya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam kesempatan syafaat malam pada malam hari ini, saya mau mengingat dan mengenang seorang sahabat, seorang teman kita yang pada hari ini telah kembali ke rumah Bapa di surga. Barangkali Anda sudah mengetahuinya. Beliau adalah pendeta emeritus Stephen Sulaiman. Dalam kesempatan emeritasi Pak Stephen pada tahun 2019, saya sempat membagikan sebuah kenangan tapi juga refleksi saya yang saya tulis di buku acara kebaktian emeritasi Pak Stephen. Dan saya katakan di situ Pak Stephen adalah orang yang unik karena beliau ini memilih jalan yang sepi dalam kehidupannya. Jalan yang sepi karena pertama beliau memilih menjadi seorang akademisi. Kita tahu akademisi bukan profesi yang populer ya di zaman kita, apalagi di negara kita ini. Tapi yang kedua juga karena beliau memilih menjadi seorang aktivis. Bukan cuma akademisi yang bergulat dengan teori-teori ilmu teologi, ilmu sosial, tapi juga menjadi seorang yang aktif membela mereka-mereka yang terpinggirkan oleh masyarakat, mereka-mereka yang mengalami ketidakadilan, teraniaya, apakah itu mereka-mereka yang biasa disebut sebagai kelompok LGBTQ ataupun mereka yang menjadi bagian dari gereja, ya kita tahu Bapos Taman Yasmin, GKKB Philadelphia, ataupun kelompok agama kepercayaan yang lain yang tidak diakui, dianggap sebagai minoritas yang karenanya layak untuk ditindas. Atau mungkin kelompok-kelompok lain yang memang mengalami persekusi ya. Mereka yang dianggap tidak layak menjadi bagian dari masyarakat, mereka yang dianggap tidak memenuhi standar dari masyarakat kita. Dan yang ketiga yang saya bagikan dalam tulisan itu, Pendeta Stephen menempuh jalan yang sepi karena untuk pilihan itu dia memilih juga untuk menjadi seorang pendeta. Sejak tahun 99, beliau bergabung bersama keluarga besar kita di GKI Gading Indah sebagai penatua yang kemudian ditugaskan mengajar di STT Jakarta atau sekarang Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta. Pilihan untuk menjadi hamba Tuhan kadang-kadang berbenturan dengan dua yang tadi, menjadi akademisi dan menjadi aktivis. Tapi Pak Stephen menjalaninya dengan tekun, dengan setia, dengan kelegaan, dengan sebuah genuine keaslian diri ya, genuisitas barangkali dalam bahasa Indonesia, saya tidak tahu istilah yang benarnya. Dia selalu hadir apa adanya dirinya, dan ternyata biarpun dia memilih jalan yang sepi itu, dia tidak pernah sendirian. Ada banyak orang yang dia temui, orang-orang yang berbeda agama, kepercayaan, gender, keyakinan, yang ternyata bisa berjalan bersama. Dan tentunya bersama keluarga yang dikasihinya. Ibu Dini, Gita, dan Rena. Dan tentu saat ini kita juga harus mendukung mereka dalam doa, tapi juga kalau kita mau bersama mereka menunggu sampai Gita yang ada di Amerika Serikat bisa datang untuk bersama-sama mengucapkan dalam perpisahan dengan ayah yang dikasihinya. Saya mau menutup
syafaat malam ini, renungan syafaat malam ini, dengan mengutip satu potongan puisi dari seorang penyair Amerika, Robert Frost, yang saya kutip di tulisan itu, dan sebetulnya dikutip juga oleh Pak Stephen dalam tulisan atau refleksi pada hari penghabisannya. Puisinya berbunyi demikian, saudara. Two roads diverge in a wood. Dua jalan membelah atau memisah di dalam hutan. And I took the one less traveled by. Dan aku memilih yang lebih jarang dilalui. And that has made all the difference. Dan itulah yang membuat segalanya berbeda. Selamat jalan, Pak Stephen. Kiranya Tuhan menguatkan Ibu Dini, Gita, Reina, dan seluruh keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada kami, Tuhan memberikan berbagai macam kesempatan untuk boleh menyatakan kasih-Mu kepada sesama kami. Kami mau berdoa agar ketika kami menghadapi pilihan-pilihan yang sulit, Tuhan menguatkan kami untuk boleh membuat pilihan yang benar. Sekalipun pilihan itu mungkin tidak banyak dipilih oleh orang lain. Tapi biarlah kami memilih apa yang baik, apa yang benar, surut kehendak Tuhan dan yang membawa kebaikan bagi sesama kami. Berikan hikmat, berikan kekuatan, keberanian bagi kami untuk melakukannya. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang bergumul karena pandemi ini, baik mereka yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah relasi, apapun yang tengah mereka gumuli. Berikan hikmat dan kekuatan yang lebih kepada mereka. Berikan juga kepada mereka yang mampu berbagi untuk mendukung tetangga, sesama, siapapun yang membutuhkan dukungan. Kami berdoa secara khusus bagi mereka-mereka yang juga seringkali terpinggirkan karena dianggap sebagai mereka-mereka yang tidak memenuhi standar apa yang benar, apa yang secara moral tepat oleh masyarakat kebanyakan. Mereka yang dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak menjadi bagian dari masyarakat. Biarlah Engkau yang memberikan kepada kami hikmat untuk belajar, menerima, mengasihi, bahkan dalam segala perbedaan yang ada. Bahkan juga untuk berani membela mereka, karena mereka pun adalah gambar dan rupa-Mu. Kami mau berdoa untuk gereja-Mu, biarlah gereja boleh terus menyatakan kasih, menyatakan tangan Tuhan, yang meneruskan tangan Tuhan yang mau menguatkan, membela mereka yang lemah, yang terpinggirkan. Secara khusus malam ini kami berdoa untuk keluarga dari Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Berikan hikmat, berikan kekuatan, penghiburan kepada seluruh keluarga, khususnya untuk Ibu Dini, untuk Gita dan Rena, agar mereka boleh selalu merasakan penyertaan Tuhan di tengah masa duka dan kehilangan ini. Secara khusus kami berdoa untuk kita yang sedang mengurus segala yang dibutuhkan untuk datang ke Jakarta, biarlah semuanya boleh terjadi hanya dengan perkenanan Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, istirahat kami malam hari ini, hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.